Nah, sekarang ini kisah Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau mengatakan ada ulama yang disebut seperti anjing, itu Al-Quran yang memberikan perumpamaan itu Al-Quran. Dan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat nanti, sangat sulit mencari tandingan orang sealim Bal'am, orang sesoleh Bal'am, orang sedekat Bal'am dengan Allah SWT. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan Bal'am bin Ba'ura atau Bul'am bin Ba'ura itu bukan nabi, tapi doanya bisa lebih dikabulkan dibandingkan nabi. Kenapa? Karena saking solehnya Bal'am, Allah memberitahukan kepada Bal'am nama Allah yang hanya Bal'am yang tahu. Min sifatil azam, di antara sifat-sifat Allah yang paling agung. Dalam hadis Nabi disebutkan, kami meminta kepadamu ya Allah, bikullis min huwalak, dengan semua nama yang engkau miliki. Ya. Anzal tahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitabmu. Awalam tahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu. Nah, nabi-nabi itu diajarkan nama-nama Allah, sifat Allah yang tidak diajarkan kepada manusia yang lain, yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitab-kitab, tapi diberitahukan kepada beliau. Nah, di antara orang yang bukan nabi, tapi diberi nama, diberitahu nama Allah, yang istimewanya apa? Kalau ia berdoa dengan nama itu, ya, apapun yang diminta selagi bukan bermaksiat, dikabulkan. Nah, kalau kita kan ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qahar, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Syakur, ya Matin, ya segala macam Asmaul Husna. Itu hanya sebagian nama Allah. Nah, Bal'am ini dikasih tahu nama Allah yang hanya digunakan ketika dia betul-betul membutuhkan pertolongan. Kayak Musa butuh mukjizat gitu ya. Nah, apapun dikasih. Ternyata dari semua ilmu yang diberikan sampai diabadikan dalam Al-Quran, itu dia memilih kehidupan dunia. Ya. Akhlada ilal ard. Ya. Dia gila hormat. Gila hormat. Maka hati-hati. Hubbur riasah. Suka kalau ditunjuk sebagai pimpinan. Hubbuz zikr. Suka popularitas. Ya. Kalau kecil-kecilan suka di like. Nah orang di like nesu. Itu bahaya. Bayangkan, apapun yang dia minta selagi bukan maksiat dikabulkan Allah, dia hanya kalah karena apa? Karena disanjung-sanjung. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 175 sampai 178. Saya bacakan terjemahannya. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Belum ada kiai di dunia hari ini yang mampu menandingi kesolihan, kealiman, kezuhudan Bal'am bin Ba'ura. Jadi kalau hari ini ada kiai haji yang menjual ayat Allah dengan harga murah, itu wajar. Ya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fansalaha minha. Orang bersusah payah mendapatkan ilmu, ia diberi ilmu malah dibuang. Lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nanti saya jelaskan peristiwanya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya. Ahlul ilm, orang yang diberi ilmu, itu persaksiannya, syahadatnya, itu di bawah malaikat.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ahli ilmu, ulama, orang yang diberikan ilmu, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan dia berlaku adil, ia teguh memegang itu, kesaksiannya di bawah para malaikat. Ayatnya jelas sekali. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illallah wal azizul hakim. Nikmat yang seperti itu sampai dikasih nama Allah yang rahasia, yang dengan menyebut nama itu apapun yang diminta dikabulkan, tidak mampu membuat Bal'am puas. Ia lebih suka dipuji-puji, disebut sebagai ulama, sebagai cendekiawan, sebagai orang alim. Nah ini bahayanya kita begitu. Banyak hari ini yang makanya saya sering sampaikan ya, hati-hati kalau sudah dipanggil ustadz itu. Ustadz itu harganya paling ya 15.000. Asal pakai peci, jenggotan dikit, ustadz. Kenapa? Ya ada dua alasan. Yang pertama karena nggak enak, jangan-jangan ustadz, nah, gitu ya. Makanya kita panggil ustadz. Nah kalau bukan ustadz ya itu bilang aja saya bukan ustadz. Jangan menikmati ketidaktahuan orang. Nah, saya bukan ustadz, saya orang biasa. Nah, walaupun niatnya untuk menghormati, kebanyakan sekarang untuk menghormati. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya. Nggak pernah merasa, kalau di sini kan lidah dijulurkan itu kayak rakus gitu ya. Nggak pernah merasa puas. Maka jangan kaget kalau hari-hari belakangan ini banyak kiai haji, profesor, doktor yang seperti itu. Sudah ada di zaman Bani Israel. Yang sekarang ini belum apa-apanya. Ya. Ibarat minta emas segunung itu dikabulkan oleh Allah SWT. Apa yang terjadi dengan Bal'am? Karena dia khawatir kehilangan popularitasnya, kehilangan pengaruhnya di masyarakat. Ketika itu dalam riwayat yang sahih disebutkan, Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak salah Nabi Musa atau Nabi Yusa, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengepung Palestina, Kanaan. Di situ ada kauman Jabbarin. Nah, ada kaum yang tinggi besar dan mereka kejam. Nah, Bal'am tinggal di situ. Nabi Musa diperintahkan untuk memerangi kaum ini. Maka dibawalah oleh Nabi Musa seluruh Bani Israel yang terdiri dari 12 suku, 12 kabilah, Ithna Asyara Naqib. Ke-12 Naqib, ke-12 kepala suku berangkat semua, beserta suku-sukunya. Ya. Lalu karena dikepung oleh Nabi Musa, ini penduduk kota Kanaan ini, Ardul Muqaddas, ya Palestina, meminta kepada Bal'am agar mendoakan musuh yang akan mengepungnya ini binasa. Mereka tahu doanya Bal'am makbul. Nah itu. Maka kemudian Bal'am berdoa. Setiap kali berdoa minta kebinasaan kaumnya Bani Israel, yang binasa malah orang kauman Jabbarin ini. Balik terus berkali-kali. Akhirnya Bal'am mengatakan, aku tidak mungkin bisa mendoakan kebinasaan suatu kaum yang di situ ada nabinya Allah SWT. Saya menyerah kalau suruh mendoakan. Nah, dia tahu bahwa doanya tertolak, berarti kan
Ada yang salah kan di sini? Biasanya dikabulkan, sekarang ditolak, dan dia tahu sebabnya kenapa ditolak, karena mendoakan kebinasaan kaum yang bersama dengan nabinya. Maknanya mendoakan kebinasaan Nabi Allah. Ini adalah batil, mungkar. Dia faham itu. Maka apa yang dilakukan selanjutnya? Dia kayak mau cuci tangan, tapi dia ngasih nasihat. Tapi kalau kamu pengen mengalahkan mereka, kumpulkanlah wanita-wanita yang paling cantik di antara kalian, dandani mereka secantik-cantiknya, lalu giring mereka untuk mendatangi tenda-tenda Bani Israel ini. Ya, satu saja mereka berzina, mereka kalah. Ini ulama yang tahu rahasia, tapi digunakan untuk menghancurkan hamba Allah. Bahwa maksiat sebagian orang, apalagi pemimpin, dampaknya seluruh rakyat. Contohnya yang jelas perang Uhud, ya kan? 60 pemanah dilarang berpindah dari posisinya di bukit Uhud, apapun yang terjadi. Nah, begitu pasukan musuh kocar-kacir, rebutan rampasan perang, mereka lupa kata apapun yang terjadi. Mereka mengatakan, loh itu kan kalau musuh masih ada, lah musuh pada lari kok, ya gitu. Ternyata akhirnya kalah. Maksiat 40 orang menyebabkan gugurnya 70 sahabat terbaik. Nah, di zaman Bani Israel juga demikian. Akhirnya kaum Jabbarin ini mengumpulkan wanita-wanitanya didandani cantik-cantik untuk menggoda mujahidin dari Bani Israel. Akhirnya yang tergoda salah satu di antara kepala suku. Satu saja tergoda, yaitu satu di antara nakib. Ada 12 kepala suku atau kepala kabilah, satu tergoda berzina. Apa yang terjadi? Dalam satu hari 70.000 pasukan Nabi Musa mati karena kolera. Langsung datangkan adab dari Allah. Hanya karena pimpinannya satu bermaksiat. Nah, hari ini bagaimana Indonesia akan menang kalau maksiatnya dari pemimpinan sampai bawahan semuanya. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, aku lebih takut maksiat yang dilakukan oleh pasukanku daripada banyaknya musuh. Kalau kalian bermaksiat, maka kalian nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena keunggulan kalian adalah kesalehan kalian. Keunggulan musuh kalian adalah banyaknya jumlah mereka. Kalian sudah sedikit maksiat pula, ya wes. Sudah sedikit maksiat pula. Nah, keunggulan kalian adalah kesalihan dan tidak ada maksiat. Itu nasihat para salaf. Ya. Di sini jelas. Yang tahu bahwa maksiat itu bisa menyebabkan kekalahan ya orang alim toh. Balaam ini tahu bahwa untuk mengalahkan Bani Israel itu gampang. Satu aja dibikin dosa besar. Nah, saat itulah Bani Israel kocar-kacir. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengingatkan siapa yang telah bermaksiat. Lalu bertaubat, kemudian wabah kolera berhenti. Satu hari 70.000 orang coba. Kalau nggak 7.000, 70.000. Ribuan yang jelas. Mati karena kolera. Disebabkan karena satu orang pemimpinnya berzina. Siapa yang ngasih tahu? Balaam. Itulah pengkhianatan Balaam. Lalu diabadikan dalam surat Al-A'raf 175-176. Jadi kalau ke belakang ini banyak ulama yang menjadi tukang stempel, ya, karena mereka tidak sealim, tidak sesoleh Balaam, gitu loh. Wajar sekali, jadi jangan kaget. Dalam surat Al-Munafiqun, kaum munafik ini, ya sudah pernah saya sampaikan bulan lalu, gelar-gelar mereka membuat kaum muslimin, kaum mukminin takjub. Kalau kau saksikan fisik mereka, zahir mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Fisik mereka membuat kalian takjub.
Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ini kisah tentang ulama yang mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah karena mengingkari keilmuannya. Jadi dua tadi ayat, yang pertama Ashabus Sabat, yang kedua Bal'am bin Ba'ura. Dari sini kita bisa lihat betapa banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari Bani Israel. Karena memang mereka itu kaum yang paling banyak diturunkan kepada mereka nabi. Sejak Nabi Ibrahim, Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini yang nama lainnya Israel. Jadi anak cucu Yakub adalah Bani Israel. Seluruh nabi setelah Yakub adalah Bani Israel kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang anak cucunya Ismail. Jadi yang orang Arab itu hanya Ismail dan Muhammad. Yang lainnya Bani Israel semua. Yang disebutkan ada 20-an mungkin ya, dikurangi Adam, Idris, Nuhud ya. Ada ya beberapa belas ya, 17 atau berapa gitu Bani Israel. Yang lainnya itu ribuan. Setiap kali didatangkan nabi mereka bunuh. Pekerjaan Bani Israel itu membunuh nabinya. Kenapa? Karena nabinya tidak mau mengikuti keinginan mereka. Maka godaan terberat para ahli ilmu itu di masa Bani Israel. Ya. Kalau nggak mau ngikut dibunuh, nabi aja dibunuh. Ya. Nah hari ini Bani Israel itu Yahudi ini. Ya, mereka memang diberikan keutamaan. Nah, maka ujian-ujian terbanyak tentang keilmuan bisa kita lihat dari kisah-kisah Bani Israel. Termasuk orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Kal himari yahmilu asfara dalam surat Al-Jumu'ah. Seperti keledai yang menggendong buku. Itu perumpamaan Bani Israel. Imbalan dan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, kayak gini amar ma'ruf. Ya. Kalau orang Bani Israel amar mungkar nahi ma'ruf. Iya, ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Memang begitu. Mengajak kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf. Seperti itu. Kanu la yatanahuna am mungkarin fa'alu. Ya. Dibalik amar mungkar nahi ma'ruf. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini yang paling baik. Jadi setelah Nabi, orang paling baik adalah para da'i. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita bicara dakwah, mungkin langsung soal ngomong kayak begini, bukan. Dakwah yang paling efektif adalah antum bisa menjadi teladan di rumah antum, teladan di kampung antum, teladan di lingkungan antum, karena akhlak mulia antum. Orang tidak bisa ngomong apa-apa karena orang ini orang soleh. Itu dakwah tanpa kata-kata. Ya, karena al-qudwah, keteladanan. Ini yang paling sulit, ya, keteladanan. Jangankan tetangga, ya, istri sendiri nggak percaya, ya, ngedebus. Ya. Karena istri itu yang paling tahu kelemahan kita. Ya. Kita nggak bisa jadi ustadz buat istri kita. Ya. Harus disuruh ngaji di tempat lain. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini cara untuk bagaimana membuat permusuhan menjadi teman.
Beruntunglah orang yang terasing. Jadi orang yang asing itu apa? Nabi berkata, beruntunglah orang asing, ghuraba. Lalu seorang bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang saleh yang berada di antara orang-orang jahat yang jumlahnya banyak sekali, yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mengikuti. Ini orang asing yang pertama. Asingnya bukan karena solehnya saja, tapi karena ia mengajak kepada yang kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau soleh saja diam, bukan asing. Termasuk orang yang mungkar, yang zalim. Ya. Soleh saja ya, tidak cukup. Soleh saja tidak cukup. Soleh tapi juga harus mengingatkan. Ya. Dalam surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah akan menghancurkan suatu kampung dengan kezaliman, sedangkan penduduknya muslihun, selalu memperbaiki. Soleh itu baik, tapi muslih itu orang yang baik yang selalu melakukan perbaikan. Tapi kalau asluha solihun, soleh saja bisa ikut di azab. Ya. Jadi muslih, melakukan perbaikan. Siapakah orang-orang yang asing itu? Yang tuba. Tuba itu ada dua makna. Yang pertama beruntung, yang kedua nama sebuah pohon di surga. Jadi orang yang asing itu akan mendapatkan naungan pohon di surga nanti. Siapa? Orang-orang yang selalu memperbaiki, selalu amar ma'ruf nahi mungkar di saat manusia dalam keadaan rusak. Maka memang akan asing. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu akan asing. Ngapain sih? Sekarang orang udah pada cuek kan? Lo gue. Ya. Yang lain lagi apa itu ghuraba? Orang yang selalu memperbaiki di saat manusia merusak sunnahku. Jadi asingnya itu apa? Karena berusaha memperbaiki. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan yang asing di akhir zaman. Maknanya apa? Banyak yang meninggalkan, banyak yang nggak mau karena beresiko. Resiko dikucilkan di masyarakat, resiko di hukum, resiko di sekarang ini dengan adanya UU ITE ya. Orang miso-miso itu bisa dipenjara 1,5 tahun. Orang miso-miso idiot, itu kan miso-miso. Orang miso itu bisa dipenjara 1,5 tahun, bayangkan. Orang jengkel kemudian dia miso itu bisa dituntut. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini akhir zaman memang. Nah, maka ia menjadi asing. Perangkat hukum akan menuntut orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ada kejahatan, diupload videonya, yang dicari siapa? Yang mengupload video kan sekarang? Nah, iya. Bukan yang melakukan kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad. Ini dalilnya. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada suatu umat sebelumku kecuali ia mempunyai pembela-pembela dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya. Mereka itu mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datang setelah mereka pengganti-pengganti atau generasi yang mereka itu mengatakan apa-apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ya. Maka siapapun yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka ia mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, maka ia mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia mukmin. Dan di balik itu tidak ada keimanan meskipun sebiji sawi. Berjihad dengan lisan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu jihad. Ya. Yang mengatakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jihad itu ada tingkatan-tingkatan. Maka sebelum mampu tingkatan paling tinggi, jangan tinggalkan tingkatan yang lebih rendah. Bahkan ia menjadi yang paling utama ketika
menghadapi penguasa yang zalim. Jelas sekali, sudah sering kita sampaikan. Ya. Ulama menjelaskan kenapa jihad dengan lisan menjadi jihad yang afdal, karena kalau menggunakan senjata dua-duanya mungkin terbunuh. Tapi kalau jihadul lisan, kalimatu adlin, kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengingatkan penguasa yang zalim, itu penguasanya memiliki semuanya. Ia punya tentara, ia punya polisi, ia punya hakim, ia punya jaksa, ia punya kekuasaan, ia punya harta dan segala macam. Sementara yang mengingatkan hanya punya lisan. Ia bisa dipenjara, ia bisa disiksa, ia bisa diculik. Nah, tapi kalau dengan senjata kan dua-duanya bisa mati. Ini ulama menjelaskan kenapa menjadi paling mulia. Jihad yang paling utama. Yang gugur dalam rangka seperti ini bukan sekedar syahid. Bukan sekedar syahid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Sayyidus syuhada, ya, penghulu, pemimpin para syuhada, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Warajulun, dan seorang hamba Allah laki-laki. Ata, ya, sultanan jairan, mendatangi penguasa yang zalim. Fa'amarahu wa nahahu, lalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melarang dari kebatilannya, mencegah dari kezalimannya. Faqatalahu, lalu orang ini dibunuh. Ia bukan sekedar menjadi syahid, tapi menjadi sayyidus syuhada, pimpinannya para syuhada. Kalau bukan karena keutamaan jihadnya, tidak mungkin. Ini dua hadis yang saling melengkapi. Maka dalam setiap kemungkaran apapun bentuknya, melawannya adalah jihad. Bentuk apapun perlawanan itu adalah jihad. Hadisnya jelas. Lisan pun jihad. Jihad dengan lisan. Dengan tangan jihad bil yad. Dengan pena jihad bil qalam. Dengan media jihad dengan media. Ya. Dengan dakwah jihad bil dakwah. Ya. Karena memang perlawanan itu adalah jihad. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad. Hukum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini sebagai penutup. Ini perumpamaan orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah seperti orang yang naik perahu. Yang atas kalau mau ngambil air, yang bawah kalau mau ngambil air harus ke atas dulu. Tapi karena bosen ke atas, akhirnya dia ngelubangin perahunya supaya cepat ngambilnya. Kalau nggak dicegah, semua yang di perahu akan tenggelam. Itu sabda Nabi. Perumpamaan orang yang melakukan kejahatan dan orang yang mengingatkan itu seperti orang yang dalam perahu. Ya gitu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Nah, ini dilaknat oleh Allah. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat Allah dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa itu yang melampaui batas dan durhaka? Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Mendiamkan kemungkaran itu seburuk-buruk kemungkaran, walaupun ia orang soleh. Mendiamkan kemungkaran itu adalah seburuk-buruk kemungkaran, walaupun dia orang soleh. Bahaya toh? Karena kesolihannya dan dia diam, itu diambil kesimpulan berarti ini nggak apa-apa. Itu loh bahayanya. Banyak nggak orang yang kemudian berdalih, loh itu ada Pak Ustadznya diam gitu kan? Nah, jadi dia menjadi legitimasi. Rasulullah SAW bersabda, jika orang-orang menyaksikan kemungkaran tetapi mereka tidak mau mencegahnya, tidak lama lagi pastilah azab Allah akan menimpa mereka seluruhnya. Maka tadi jelas ayatnya tadi ya, ma'dziratan ila rabbikum, sebagai hujjah nanti dari kiamat. Enggak apa-apa, seandainya pun harus kena bencana, bedanya apa? Punya alasan. Nah, itu. Karena apa? Bencana itu tidak akan pilih-pilih, yang soleh maupun yang enggak soleh, kecuali yang ditolong oleh Allah SWT. Ya.
Dalam Ali Imran disebutkan ketika mendapat bencana itu karena Allah sengaja ingin mengambil, mempercepat untuk masuk surga, menjadi syuhada. Ya. Dalam setiap bencana itu pasti ada orang-orang yang sengaja Allah percepat wafatnya supaya nggak lama-lama menyaksikan kemungkaran. Loh. Jadi bukan berarti, tapi ada juga yang diselamatkan supaya tetap bermaksiat. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Sakitnya sekali itu ya ketika mau mati. Fir'aun namanya di istidraj seperti itu. Ya. Yang terakhir Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jagalah dirimu dari azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Bagaimana menjaganya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kesimpulannya jangan jadi setan gundul, setan gundul, setan bisu atau setan yang ngomong, setan yang ngoceh. Ya. Kita harus menjadi orang yang terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada 3 pilihan, dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Doakan, ya. Doakan agar segera selesai ini kemungkaran. Ya. Doakan agar kita dan anak cucu keluarga kita terhindar dari kemungkaran. Nah, yang ketiga benci, tidak suka dengan kemungkaran itu, bukan malah guyupi, bukan. Ya. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa yang belum saya sampaikan, bisa dibaca, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bahwa apa yang kita amalkan hari-hari ini adalah pilihan yang paling memungkinkan. Ya. Kalau ditanya buat apa? Ma'adziratan ila rabbikum, itu jawabannya. Ngapain sih kamu amar ma'ruf nahi mungkar? Jawabannya tadi, ma'adziratan ila rabbikum. Itu, ini saya ulangi lagi supaya antum semua paham ini ya. Ketika ditanya ngapain kamu nahi mungkar terus ya, sekali-sekali berhenti, nah, ini. Atau istirahat dulu, nah, ini jawabannya jelas sekali. Ini ma'dziratan ila rabbikum wa idh qalat ummatun, dan ingatlah ketika sekelompok orang-orang salih, sekelompok orang-orang salih berkata kepada kalian, ngapain kamu urusi orang maksiat? Ya. Lima ta'iduna qauman, ngapain kau ingatkan orang-orang itu? Allahu muhlikum, yang pasti akan dibinasakan Allah. Biarkan saja. Au mu'adzibum, atau Allah akan azab mereka adzaban syadidan, dengan azab yang pedih. Jawabannya apa? Qalu, orang-orang ini menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, setidaknya nanti aku akan punya alasan, uzur, hujjah di hadapan Allah. Saya sudah ingatkan ya Allah, saya sudah berusaha memperbaiki ya Allah, engkau yang menentukan. Udah, gitu aja. Syukur-syukur la'allahum yattaqun, siapa tahu Allah beri hidayah mereka jadi taubat.